Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Oke, baik. Puji Tuhan ya, selamat malam. Sekali lagi kita bersyukur bisa melanjutkan pelajaran kita. Setelah hari ini kita hanya menyisakan 3 pertemuan lagi, ya, yaitu kitab 2 dan 3 Yohanes yang akan saya gabung menjadi satu. Kemudian kitab Yudas dan satu lagi kitab Wahyu, ya. Jadi keunikan dari belajar ini adalah kita punya waktu yang sama untuk membahas kitab yang panjang dan besar. Waktunya sama dengan saat kita membahas kitab yang pendek gitu ya. Jadi kitab Filemon, kitab Yudas yang nanti kita akan belajari 2 minggu lagi hanya 1 pasal, tapi waktunya sama seperti kita membahas kitab Yesaya misalnya yang lebih dari 60 pasal. Nah, karena itulah kita coba kompres setiap informasi sehingga yang penting-penting saja yang kita perlu ingat, dan paling tidak saudara tahu pada saat saudara membaca sebuah kitab, oke, kitab ini nih fokusnya ke sini gitu kan, ditulis oleh siapa, audiensnya, ada gambaran ringkas yang saudara bisa pegang di dalam pertumbuhan rohani kita, dalam pengertian kita akan firman Tuhan gitu ya. Nah, jadi ini pelajaran kita tentunya saya ulang berkali-kali sampai kita selesai ya, mengenai seri-seri dari bibliologi, aspek-aspek mengenai mengapa kitab itu firman Tuhan yang perlu kita mengerti, kita pelajari, dan juga kadang-kadang kita perlu defend ya, artinya mempertahankan iman yang kita pegang. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan kalau kita tidak mengerti apa yang kita percaya. So we have to know what we believe in order to defend our faith ya, our belief system yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Oke. Dan seperti biasa ada 66 kitab dalam kitab kita ya, mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki, 39 kitab dalam perjanjian lama, lalu 27 kitab dalam perjanjian baru, dan semua berjumlah 66 kitab, ditulis oleh kurang lebih 1500 tahun oleh kurang lebih 40 penulis ya. Kitab ini kitab yang penuh dengan kontroversi menurut orang-orang tertentu, dan juga tetapi kitab yang atau buku yang paling laku di sepanjang sejarah buku atau kitab gitu ya. Shalom bagi yang baru bergabung, Tante Meme dan Hari dan Shalom. Shalom. Sehat-sehat semua? Enggak. Kenapa? Oh, lagi flu. Oh, oke. Oh. Ya. Biar Tuhan pulihkan, dan puji Tuhan masih bisa ikut Jadi ya. pendengar aja ya kok, jangan ditanya-tanya ya. Lagi sakit kepala. Oke. Iya, baik. Paling ntar Koko tanya udah minum obat apa. Oke, baik. Kita jadi ini ya, dan kitab yang saudara pegang berdasarkan kanon yang saudara pegang itu disusun berdasarkan kategori kitabnya ya. Jadi ada kitab hukum, kitab sejarah, kitab puisi, kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, itu perjanjian lama. Ya, 512, 5512, lalu perjanjian baru 41, 21. 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah atau transisi, 21 kitab surat-surat, di mana kita sedang belajar di dalamnya, dan 1 kitab nubuatan, yaitu kitab Wahyu ya. Oke. Nah, sedangkan menurut waktu penulisan ya, ini adalah daftar urutan kalau dalam perjanjian baru ya. Ini menurut waktu penulisannya dimulai dari kitab Yakobus, berakhir di kitab Wahyu. Dan kita sudah sampai kitab 1, 2, 3 Yohanes,
yang ditulis kurang lebih tahun 80 sampai 85 setelah Tuhan Yesus ya. Dan ini susunan nama-nama kitab kanon yang saudara pegang di dalam pengertian kita mengenai firman Tuhan dari Perjanjian Baru ya. Oke, jadi kitab surat-surat itu kitab yang terbesar yang ada dalam kitab Perjanjian Baru ya, mencakup 13 kitab ditulis oleh Paulus sampai kitab Filemon. Lalu ada 8 kitab yang ditulis oleh penulis yang lain. Jadi total surat-surat itu ada 21. Dan kita sudah sampai ke surat 1 Yohanes ya. Nah 1 Yohanes ini surat yang unik karena di sana tidak ada nama penulisnya. Lalu susunannya itu tidak sistematis gitu ya. Jadi lompat-lompat begitu. Jadi memang agak sulit untuk membuat ringkasan isi dari kitab 1 Yohanes karena satu topik misalnya mengenai mengasihi sesama manusia ya, itu dibahas dalam pasal 1 atau 2 lalu muncul lagi dalam pasal-pasal yang berikutnya gitu. Jadi memang agak sulit untuk memberikan ringkasan isi dari kitab 1 Yohanes gitu. Tapi kita bisa membagi-baginya, nanti kita akan lihat gitu. Nah, kitab 1 Yohanes ini orang banyak memberi judul berbeda-beda. Ada yang mengatakan Epistle of Love atau God's Love, ada juga Epistle of Christian Fellowship. Ada yang bilang the Epistle of Assurance ya, surat yang memberikan keyakinan akan keselamatan kita. Ada yang menyatakan juga the Epistle of Certainty, the Epistle of Life, Epistle of Lights, Truth, Love and Truth, the Epistle of Spiritual Discernments, lalu ada juga di Epistle of Christian Certainty. Ya, nah tapi malam ini saya ambil satu judul yang ditulis oleh seseorang, Saved Without a Doubt. Ini tentunya menggarisbawahi dari beberapa title yang diberikan para ahli-ahli yang tadi saya sebutkan, yang sebagian besar itu merangkum mengenai satu kepastian ya, certainty dalam hal keselamatan kita begitu. Karena ada orang percaya yang dalam perjalanan kerohaniannya itu sempat mengalami keraguan mengenai keselamatan itu. Dan saya adalah salah satu orang yang mengalami itu. Waktu saya bertumbuh dari SMA, kuliah, saya bergumul gitu di dalam hati saya, karena saya menjumpai ada ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang terlihat kontradiksi gitu, antara saved by grace dengan saved by works gitu ya. Karena ada ayat-ayat yang sepertinya di satu sisi Tuhan bilang keselamatan itu hanya kasih karunia semata, bukan perbuatan baik. Tapi di sisi lain ada juga ayat-ayat yang menyatakan kita mesti begini, mesti begitu. Lalu kadang-kadang disebut ada karakter-karakter tertentu misalnya ya, homoseksual, orang jahat, orang kikir, orang ini tidak masuk dalam kerajaan surga. Nah bagaimana kita reconcile itu? Sehingga kita jadi berpikir tuh nanti di kerajaan surga tuh ternyata masuk surga itu nggak gampang loh. Ternyata mesti begini, mesti begini. Nah kalau saudara sudah berpendapat seperti itu, saudara mulai nggak konsisten menafsirkan Alkitab, lalu saudara mulai menambahkan works on the top of grace. Nah itu Tuhan tidak mau kita memiliki pengertian seperti itu. Nah hari ini tadi Hani sempat tanya ke saya mengenai ada satu ayat yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu itu ya, dalam Filipi 2 ayat 12 kalau saya nggak salah. Nah bagaimana kita reconcile ini dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia semata. Nah ini kan pelajaran dasar yang saudara harus ngerti, bahwa perbuatan baik itu, kerjakan keselamatan itu bukannya kendaraan kita untuk selamat, tapi itu hasil dari keselamatan, buah dari keselamatan. Keselamatan by grace, yes of course, but through faith. Efesus 2 ayat 8-9, tapi ayat 10-nya itu dinyatakan kita itu dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Ayat 10-nya jadi selamat karena kasih karunia oleh anugerah semata melalui iman. Setelah itu buah-buah harus muncul. Nah itu yang kita sudah pelajari dalam kitab Yakobus ya.
Kalau waktu itu Hani mungkin hari atau Hani miss apa enggak tuh kitab Yakobus, coba dengar lagi di YouTube GB Immanuel, itu ditegaskan bagaimana iman dan perbuatan itu harus berjalan beriringan. Karena tanpa perbuatan iman diperhitungkan mati. Artinya kita meragukan keselamatan atau proses kelahiran baru seseorang, begitu. Dan kalau kita baca Filipi 2 ayat 12 tadi, ayat 13-nya itu jelas dinyatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, di dalam kamu baik kemauan menurut pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi berbuat baik itu sendiri, mengerjakan keselamatan itu sendiri, Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang empower kita. Begitu. Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, maka gejala normal yang nampak terjadi adalah kita makin cinta Tuhan, perbuatan baik makin muncul, kita makin hidup kudus, menjauhi dosa, makin lama makin seperti Kristus. Itu yang harus nampak. Kalau nggak nampak, maka question mark. Ya. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan orang seperti ini nggak akan masuk kerajaan surga? Nah, saudara, itu habitual sin, ya, habitual sin yang menunjukkan dia tidak menunjukkan buah-buah. Karena itulah Paulus memperhitungkan kalau orang ini seperti ini berarti dia nggak lahir baru. Kenapa kita tahu? Kenapa Paulus tahu dia nggak lahir baru? Karena buah-buahnya muncul seperti itu. Ya, dahulu kamu juga seperti itu, kata Paulus yang di list itu. Nah, jadi kalau saudara baca ayat itu, saudara mesti ngerti. Makanya orang mesti belajar menafsirkan Alkitab. Jangan hanya asal ngomong, nggak ngerti, akhirnya misleading people. Nah, kalau orang misleading ya, jadi informasi yang mereka dapat itu jadi sesat dan itu membahayakan begitu. Ya, sama kayak di kitab Wahyu kan juga dibilang kan orang-orang yang seperti ini tidak akan masuk. Itu maksudnya karakternya, hidupnya seperti itu sebagai tanda bahwa orang ini sebenarnya nggak pernah lahir baru gitu. Nah, judul yang saya ambil ini tidak membahas hal itu. Judul yang saya ambil ini adalah gambaran dari orang-orang percaya seperti saya pada waktu itu. Saya mengalami keraguan. Ya, bagaimana nih? Saya kok merasanya kalau Tuhan panggil pulang saya sekarang nih, kayaknya saya nggak yakin saya masuk surga. Nah, biasanya kalau ada orang seperti itu, biasanya almost 100% orang itu pasti hidup dalam dosa. Orang itu pasti jatuh terus dalam dosa, akhirnya tertuduh dalam dirinya sehingga dia merasa tidak yakin akan keselamatannya. Nah, kalau saudara bertanya-tanya seperti itu, saya selamat apa enggak ya? Justru saya kasih kabar baik, saudara sebenarnya sudah lahir baru. Karena kalau orang yang nggak lahir baru, kesadaran itu nggak akan dia punya. Dia lakukan dosa ya udah seperti makan, minum sehari-hari tanpa ada rasa bersalah lagi. Dan dia nggak mikirin, aduh nanti kalau Tuhan datang bagaimana ya? Kenyataannya orang masih berpikir begitu menunjukkan bahwa dia itu lahir baru. Makanya Roh Kudus sedang bekerja menyadarkan dia. Nah, yang perlu saudara lakukan kalau misalnya problemnya dengan dosa, kita tinggalkan dosanya. Ya, sehingga assurance of salvation itu terjadi. Begitu. Nah, 1 Yohanes ini adalah kitab yang membahas hal ini secara detail sehingga kita itu punya keyakinan teguh bahwa kita ini selamat dan tidak bisa hilang keselamatan kita untuk orang-orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru gitu ya. Ada quote yang mengatakan the greatest things in the world is to be saved and to know that you are saved. To the greatest thing ya. And another person said, well, there is something even better than that. The greatest thing in the world is to be saved, to know that you are saved, and to know that you can never lose it. Ini very important. Nah, orang-orang yang bilang sekali selamat tetap selamat menuduh, oh kalau kayak gitu kita boleh dong melakukan apa saja, boleh dong berbuat dosa, nanti bahaya. Nah, kalau orang itu langsung berpikir seperti itu udah menunjukkan dia belum sungguh-sungguh lahir baru. Karena orang yang sungguh-sungguh lahir baru tidak punya pikiran untuk berdosa. Jatuh yes, tapi merancang dosa enggak. Nah, jadi itu false accusation yang diberikan untuk seolah-olah kudus gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak alkitabiah. Karena kita banyak memberikan indikasi kita selamat tidak bisa hilang. Yang sungguh-sungguh lahir baru ya. Sungguh-sungguh lahir baru, oke? Jadi jangan bilang, oh si Anu dulunya Kristen melayani hamba Tuhan lalu tinggalkan Tuhan. Itu dulunya tidak pernah lahir baru.
makanya menyangkal Tuhan dan murtad begitu. Ya. Nah, jadi saudara dan saya waktu baca 1 Yohanes akan dapat satu assurance, certainty, keyakinan bahwa keselamatan kita pasti dan tidak akan hilang begitu. Makanya diulang-ulang ya, nanti kita akan lihat begitu. Nah, jadi untuk mengilustrasikan ini ada cerita ya, ada polar bear dengan anaknya yang masih kecil, lalu anaknya ini kedinginan di Alaska ya, bear ini hidup di Alaska, lalu dia datang kepada maminya, dia tanya, "Mom, are you sure I'm a polar bear?" And maminya bilang, "Well, of course you are a polar bear." And he went away a little bit, kind of reassured, but the next morning he asked again, he says, "Are you sure I'm a polar bear?" And she said, "Well, of course you are a polar bear." And he went away reassured, and finally the next morning he said the same thing. "Are you 100% sure that I am a polar bear?" And mom says, "I promise you, you are a polar bear. Why do you keep asking?" And the little bear looked at his mom and says, "Because I'm freezing out here." Dia merasa kedinginan. Jadi karena dia kedinginan, dia merasa jangan-jangan saya bukan bear nih. Jangan-jangan saya bukan beruang putih, beruang polar ini ya. Nah, saudara, memang beruang polar bear itu diciptakan untuk survive di daerah dingin. Ya, dan regardless dia kedinginan atau enggak, itu tidak mengubah identitas dia sebagai polar bear. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa, kita masih ada di dunia ini tidak sempurna, tapi bukan berarti kita bukan anak Tuhan saat kita jatuh, kita balik lagi kepada Tuhan. Makanya nanti di 1 Yohanes 1 ayat 9 dinyatakan bila kita berdosa, kita punya pengantara dan datang kepada Tuhan, mohon ampun, dia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita. Itu ngomongin soal fellowship kita dengan Tuhan yang broken because of sin. Bukannya relationship, tapi fellowship. Relationship kita tetap father and son, ya, father and daughter, yang nggak bisa berubah. Tapi fellowship itu bisa berubah. Kita jadi nggak dekat, merasa jauh, merasa tidak layak di hadapan Tuhan ya karena dosa. Dan kita semua sudah mengalami ini. Ya, nah jadi seperti itu kurang lebih latar belakang inti dari kitab 1 Yohanes begitu ya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang berikutnya mengenai latar belakang surat Yohanes, saudara ya. Ada beberapa poin yang saudara bisa lihat di slide saudara yang saya sudah tampilkan. Di situ 1 Yohanes ini muncul karena adanya ajaran sesat ya tentang Yesus. Itu connect dengan poin nomor 3, ancaman terhadap doktrin Kristologi ya. Jadi di 1 Yohanes itu muncul satu ajaran yang disebut dengan embryonic Corinthian Gnosticism. Jadi ada seseorang yang bernama Korintus, ya, dia mengajarkan mengenai Kristologi yang sesat, yang salah, bahwa Yesus itu tidak sepenuhnya God-man. Jadi dua pribadi dalam satu pribadi gitu. Dan Yohanes itu benar-benar combating, benar-benar melawan ajaran ini. Nah, dari situlah latar belakang utama akhirnya Tuhan menginspirasi Yohanes untuk menulis kepada audiensnya di Efesus mengenai surat 1 Yohanes, lalu 2 Yohanes dan 3 Yohanes tentunya. Begitu ya. Nah, jadi ajaran ini memang waktu itu sangat marak sekali dalam gereja mula-mula gitu. Karena kita tahu kan kalau kata Gnostik itu kan artinya to know ya. Mereka klaim bahwa mereka itu punya some kind of esoteric knowledge yang mereka punya, yang memberikan pemahaman yang salah mengenai Tuhan Yesus begitu. Dan Yohanes benar-benar diperhadapkan dengan hal ini begitu. Nah, yang lainnya itu poin nomor 2, ada perpecahan dalam komunitas Kristen ya. Karena ada orang yang ngaku pengikut Tuhan tapi tiba-tiba murtad meninggalkan Tuhan. Itu dicatat dalam 1 Yohanes 2, 18-19 ya. Kita tahu mereka tidak sungguh-sungguh pada kita karena mereka keluar daripada kita. Kalau mereka sungguh-sungguh pada kita, pasti mereka tidak akan keluar dari kita. Kenyataannya mereka keluar dari kita itu untuk memberikan kita
pengertian bahwa mereka tidak sungguh-sungguh pada kita. Nah, orang-orang yang seperti itulah masuk dalam kategori almarhum Yahya Al-Waloni, Deddy Corbuzier, Ruben Onsu, Cici saya, dan semua orang yang pernah mengaku Yesus dan mengikuti kekristenan, tapi akhirnya menyangkal Tuhan. Ya, nah jadi ada orang-orang yang dibawa keluar oleh kelompok ini, begitu. Lalu juga ada klaim rohani yang tidak sesuai dengan kehidupan. Prakteknya buah-buahnya tidak muncul ya dari keselamatan yang mereka punya. Lalu ada problem dalam masalah mengenai dosa, kurangnya kasih persaudaraan, makanya Yohanes mengingatkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Lalu ada kebingungan mengenai iman yang sejati, ya, kebutuhan akan kepastian keselamatan itu dibutuhkan, akhirnya surat ini ditulis. Meneguhkan kesaksian rasuli, memelihara persekutuan dengan Allah, meningkatkan jemaat tentang antikristus, ya, mengingatkan tentang adanya pribadi antikristus yang muncul di pasal 2, dan juga menguatkan orang yang percaya agar tetap tinggal dalam Kristus. Nah, mengenai pribadi antikris ini ya, kita mesti mengerti ada antikris dalam kapital A huruf besar itu artinya one person, satu pribadi yang akan muncul nanti di akhir zaman. Lalu yang A huruf kecil itu jamak, antikristus ya. Artinya itu orang-orang, sekelompok orang atau siapa saja yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengajarkan ajaran tersebut dalam gereja atau di luar gereja, kita sebut itu adalah orang-orang antikristus. Orang-orang Islam yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa sebut mereka antikristus, artinya menolak Kristus, ya. Nah, itu latar belakang surat 1 Yohanes mengapa ditulis, ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penulisnya, ya. Oh, tadi ini saya lupa saya keluarkan, ya. Ini poin 7 sampai 12 ya, yang tadi saya sudah sebut. Kebingungan mengenai iman yang sejati, kebutuhan kepastian keselamatan, dan seterusnya. Lalu kita langsung masuk ke penulisnya sekarang. Tentunya menurut kesaksian dari internal book itself, jelas dinyatakan penulis dari kitab 1 Yohanes adalah Yohanes Rasul, yang salah satu rasul yang Yesus angkat dan pilih atau panggil. Ya, nah memang dalam suratnya ini tidak dinyatakan namanya seperti dari Paulus gitu ya kepada siapa-siapa. Kalau kitab 1 Yohanes itu nggak ada. Nah, dipercaya kenapa? Karena Yohanes ini kemungkinan sudah sangat dekat dengan audiensnya. Dan karena itu Yohanes tidak perlu menyebut dirinya. Jadi dia assume pembacanya udah tahu siapa dia gitu. Ya, karena waktu itu dia ada di Efesus dan surat ini beredar di gereja-gereja networking church yang ada di sekitar Efesus. Karena itulah Yohanes tidak menyebut namanya, sehingga diberikan asumsi pembacanya sudah tahu siapa Yohanes itu, gitu ya. Jadi pada waktu gereja itu tercerai-berai, Yohanes menjadi pemerhati kan di gereja-gereja di Efesus tersebut, sehingga udah dikenal dekat dan baik dengan jemaat di sana, begitu ya. Dan bapak-bapak gereja seperti Papias itu muridnya Yohanes, ya. Papias itu menyatakan bahwa yang menulis 1 Yohanes adalah Yohanes, yang 1, 2, 3 Yohanes. Lalu Polikarp yang juga mengenal Yohanes, murid dari Papias, juga menyatakan 1, 2, 3 Yohanes ditulis oleh Yohanes. Dan bapak gereja yang lain seperti Eusebius itu juga menyatakan hal yang sama. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan dengan yakin bahwa penulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes adalah Rasul Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Ya. Nah, jelas sekali dalam pasal 1 ayat 1, ini adalah Yohanes karena kosakatanya mirip sekali dengan Injil Yohanes gitu ya. Nanti coba Iren tolong dibacakan Ren, 1 Yohanes 1 ayat 1 Ren. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman
hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, thank you. Jadi Yohanes memasukkan diri ke dalam salah satu dari rasul, makanya dia sebut kami ya. Nah, di sini Rasul Yohanes bilang apa yang telah kami dengar ya, karena dia 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Bahkan dia menjadi saksi waktu Yesus bertransfigurasi bersama dengan Petrus dan Yakobus gitu. Yang raba, bahkan Yohanes ini murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, makanya murid yang bersandar di bahunya Tuhan Yesus ya, di Jesus bosom begitu ya, sangat dekat sekali. Ini murid yang mendengar detak jantung Tuhan Yesus secara jasmani begitu. Makanya itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Yohanes bilang begini, dan jelas sekali ini mirip dengan 1 Yohanes pasal Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya Yohanes bilang tentang firman hidup, ya, artinya firman yang sudah menjadi manusia, itu yang kami tuliskan. Ya, jadi 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes ditulis oleh Tuhan Yesus ya. Nah, mungkin kita lihat sekilas dulu ya, siapa Rasul Yohanes itu ya. Tentunya dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dia disebut anak Zebedeus. Dia juga saudara Yakobus. Ini bukannya Yakobus saudaranya Tuhan Yesus ya. Ini Yakobus yang lain. Lalu dia juga seorang nelayan, disebut Boanerges atau anak-anak Thunder ya, the son of Thunder, atau anak-anak guru. Lalu bagian dari inner circle-nya Tuhan Yesus, dia menjadi saksi dalam Mount Transfiguration waktu Yesus berubah wujud dalam kemuliaan. Lalu dia juga ada di Taman Getsemani, memiliki karakter yang keras. Dia sempat mau menurunkan api untuk orang-orang Samaria yang menolak Yesus ya kan. Lalu kita yang sebut dia lembut, tapi dia juga tempat punya perangai yang kasar begitu. Lalu dia juga pernah bersikap eksklusif ya, karena melarang orang melakukan pelayanan dalam nama Yesus karena bukan bagian dari kelompok mereka. Nah, ini Yohanes yang kita kenal, yang dicatat dalam Injil, surat Injil, kitab Injil. Lalu yang berikutnya, dia murid yang menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Ini bukan redaksinya orang lain, dia sendiri dengan keyakinan teguh menyatakan dia adalah murid, the disciple whom Jesus loved. Jadi ini out of his love towards God, and he knows that Jesus loves him. Dan saudara dan saya harus punya attitude seperti ini ya. If you know that you are loved by God, you know that God will never leave you nor forsake you. Saudara nggak mudah putus asa dalam hidup ini, karena saudara tahu kepada siapa saudara percaya. Saudara percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Rasul Yohanes menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Lalu dia berada dekat salib Yesus, tentunya bahkan dipercaya untuk look after mamanya Tuhan Yesus, yaitu Maria. Saksi mata kehidupan Yesus, melayani bersama Petrus ya. Itu ada referensi ayat-ayatnya ya. Lalu terlibat dalam pelayanan di Samaria, dihubungkan dengan Asia Kecil. Nanti memang Yohanes menghabiskan hidupnya di Asia Kecil, di Efesus, sampai dia diasingkan di Pulau Patmos dan mati tua di sana. Tradisi menyebut hidup sampai usia lanjut, ini benar ya, dia tidak mati mengenaskan seperti rasul yang lain. Lalu secara tradisional dikaitkan dengan 5 kitab. Ya, dia menulis kitab Injil, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan salah satu rasul yang menekankan mengenai kasih dan saling mengasihi, dan juga menekankan mengenai kepastian keselamatan di dalam Kristus. Nah, jadi itulah kurang lebih pribadi siapa sebenarnya Rasul Yohanes yang menulis surat Yohanes. Oke? Sekarang tanggal penulisan. Kemungkinan besar surat 1 Yohanes ada yang bilang tahun 85, ada yang bilang tahun 80, ada yang bilang tahun 90. Saya bilang mungkin sekitar tahun 90-an karena Wahyu itu ditulis tahun 95 ya. Jadi kurang lebih tahun 90, dan dipercaya waktu Yohanes menulis surat ini dia sudah sangat tua, dipercaya berumur 80 tahun, maybe early 90s ya.
Jadi berarti dia lahir kurang lebih tahun 1 ya. Dan mirip-mirip berarti dengan usianya Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus itu masih ada begitu ya. Karena dia dipercaya sudah sangat tua sekali kalau dia memang benar umurnya 90 begitu. Oke. Nah, Yohanes itu kenapa bisa end up di Efesus, saudara? Itu kan kita tahu menurut sejarah gereja bahwa di mid-60s yang mendekati tahun 70 itu kan ada satu pemberontakan orang Yahudi yang berusaha menentang Roma, sehingga akhirnya tentara Roma datang dan menghancurkan dan berusaha membunuh para pemberontak tersebut. Yang akhirnya kita tahu bait suci diruntuhkan dan yang dipimpin pasukan ini oleh Kaisar Titus kan pada tahun 70 begitu. Jenderal Titus. Dan disitulah oleh providensi Tuhan kayaknya Yohanes berhasil lari meninggalkan Yerusalem atau Israel dan akhirnya dia merantau sampai berakhir di Efesus gitu di daerah Turki sekarang. Makanya akhirnya dia menulis surat nanti dari Efesus begitu. Nah, ada satu mitos yang mengatakan kemungkinan besar ibu Yesus Maria itu ikut dengan Yohanes begitu. Karena dipercaya ya, coba lihat gambar ini ya. Ini dipercaya katanya rumahnya Maria yang ada di Efesus. Dan ini sekarang jadi tempat seperti penyembahan berhala karena banyak orang di sini berdoa sambil bawa kertas mengenai permohonan doa lalu ditempelkan seperti itu. Di tembok-temboknya penuh dengan kertas gitu ya. Karena ini kan menunjukkan tidak alkitabiah begitu. Dan rumahnya ini ada di atas bukit begitu. Dan kalau Maria tinggal di sini, dia udah berusia tua, berusia lanjut, mesti turun naik ke atas bukit ya nggak mungkin. Jadi ini mungkin hanya sekedar cerita mitos saja yang tidak bisa pastikan kebenarannya begitu ya. Ini ada di Efesus peninggalan ini ya. Saya nggak tahu kalau kita tur ke sana apakah dibawa atau nggak, kemungkinan dibawa kali ke sana ya. Nah itu sedikit mengenai waktu penulisan dan mengapa Yohanes bisa ada di Efesus ya. Lalu audiensnya, siapa penerima surat 1 Yohanes? Kemungkinan besar ini adalah surat edaran ya yang di-circulated, dibagi-bagikan ke beberapa gereja di wilayah Asia Kecil ya, dan di sekitar kota Efesus yang sedang menghadapi ajaran sesat. Jadi jelas audiensnya ini adalah networking church yang ada di daerah Efesus di sekitar Turki saat ini. Oke, nah karena pada waktu itu kan mereka nggak punya gedung gereja, jadi mereka ibadah di rumah-rumah. Nah ibadah di rumah-rumah itu ada rumah-rumah yang disebut sebagai the Link Slope Houses in Ephesus. Ini adalah rumah contoh yang milik dari orang-orang kaya yang ruangannya itu sangat besar-besar sekali sehingga orang bisa berkumpul di sini bisa 30-40 di ruang living room untuk kayak kita mah komsel gitu ya, bersekutu di sini. Nah ini beberapa reruntuhannya ya, jadi ini di atas bukit dan ini hanya orang-orang kaya yang bisa afford untuk tinggal di sini. Nah dipercaya waktu itu Yohanes menggembalakan beberapa networking church yang ada di rumah-rumah ini, saudara. Ya kalau tur mungkin ini kita akan dibawa ke sini. Jadi di sini ada kayak ada hiasan relik-relik di lantainya ya, yang hanya bisa di afford oleh orang-orang yang kaya begitu pada waktu itu. Ya ini lokasi yang mesti ke sana, mesti naik ke bukit, saudara. Jadi pemandangannya sangat bagus sekali. Seperti kita tahu kalau di sini pun atau dimanapun kalau rumahnya itu di atas bukit, apalagi di sana ada pemandangan laut kan kita tahu itu rumah mahal harganya. Nah di zaman ancient world juga begitu sama ya. Lalu ini adalah gambar mengenai The Church of St. John's ya, dipercaya ini gereja Rasul Yohanes dan ada kuburan Yohanes katanya di site ini. Apakah benar atau tidak saya tidak tahu ya. Dan gedung ini dibangun ya oleh Justinian ya, seorang arsitektur pada waktu itu yang juga membangun Hagia Sophia di Istanbul ya. Dia membangun untuk mendedikasikan
jasa-jasa dari Yohanes yang menulis kitab 1 Yohanes di Efesus begitu. Jadi Yohanes memang mensentralisasikan pelayanannya di sekitar Asia Kecil, di Turki atau di Efesus yang kita kenal, ya. Oke. Jadi jelas tempat penulisannya adalah di Efesus, ya. Sekarang kita masuk ke tujuan dari surat 1 Yohanes. Apa tujuannya? Ada 2 tujuan yang Yohanes ingin sampaikan saat dia menulis 1 Yohanes. Yang pertama adalah pastoral purpose, ya, tujuan pastoral yang adalah untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang percaya untuk benar-benar yakin mengenai keselamatan yang mereka miliki di dalam Yesus sehingga mereka tidak goyah, ya. Nah, itu dicatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, ya. Coba Tante Meme tolong dibacakan 1 Yohanes 5 ayat 13, di unmute dulu Tante, ya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya, thank you Tante. Nah, jadi setiap saudara membaca 1 Yohanes harusnya saudara makin yakin saudara selamat dan saudara memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau saudara ditanya orang, kalau kamu meninggal hari ini, apakah engkau yakin masuk surga? Yes, saya yakin. Bukan karena saya, tapi karena Yesus sudah membayar dosa saya secara lunas. Sehingga saya yakin kalau Tuhan panggil pulang saya kapan saja, saya beroleh hidup yang kekal. Begitu, ya. Nggak boleh ragu-ragu, ya. Karena keraguan itu nanti bisa berbahaya kalau saudara tidak carikan jalan keluar. Yang kedua, ini doctrinal purpose, yaitu untuk melawan, ya, ajaran sesat yang masuk dalam gereja. Jadi error dan kesalahan siapa mengenai Yesus itu dan apa yang sudah ia lakukan. Jadi ada orang-orang memang yang nggak percaya, tadi saya bilang embryonic Corinthians Gnosticism, ya, Gnosticism. Jadi orang-orang Gnostik itu yang berusaha menyatakan Yesus itu bukan manusia seutuhnya. Jadi tidak percaya seperti itu. Nah, itu 2 tujuan dari mengapa surat 1 Yohanes itu ditulis. Oke? Baik, sampai sini ada yang mau komentar atau bertanya? Masih oke, saudara? Masih tetap semangat, ya? Ya, oke, good. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi, ya. Sekarang kita masuk ke ringkasan susunan sederhana dari kitab 1 Yohanes. Sekali lagi, ini adalah dari Insightful Living. Saudara bisa lihat ini dibagi menjadi beberapa poin gitu, ya. Saudara bisa baca ini sendiri. Nanti saya akan kasih yang dalam bahasa Indonesia dalam versi yang lain, ya. Nanti saudara bisa lihat lagi di rumah mengenai hal ini, mengenai pembagian-pembagian pasal ini. Nanti saya akan berikan yang dalam bahasa Indonesia lebih ulas lagi. Oke, sekarang ringkasan setiap pasal. Nah, ini, ya. Pasal 1 itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah firman hidup yang telah dinyatakan. Lalu orang percaya dipanggil untuk hidup dalam terang, untuk mengakui dosa dan hidup dalam terang. Artinya hidup menjauhi dosa. Jadi Yesus sudah menjadi manusia, menyelamatkan kita diselamatkan, lalu buahnya adalah kita hidup dalam terang, meninggalkan dosa, hidup dalam kekudusan. Itu pasal 1. Pasal 2, Kristus adalah pengantara dan pendamaian bagi dosa kita. Nah, ini ada kata yang kita sudah pernah pelajari dalam lesson pertama mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan, yaitu propitiation, ya, pendamaian. Nah, di dalam pasal 2 dijelaskan tuh Yesus sudah mendamaikan kita dari dosa, mendamaikan kita dengan Allah. Ya, Yohanes menasihati untuk mentaati firman, mengasihi sesama, dan tidak mengasihi dunia. Jadi ketaatan dan kasih itu inti dari pasal 2. Lalu pasal 3, orang percaya disebut anak-anak Allah. Kehidupan baru menghasilkan praktek kebenaran dan kasih. Inilah identitas kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Lalu dalam pasal 4,
menguji roh-roh dan membedakan ajaran yang benar. Ya, Allah adalah kasih dan kasih Allah dinyatakan melalui Kristus. Kasih dan kebenaran di pasal 1 Yohanes menyatakan ujilah setiap roh. Nah, kalau saudara belajar Alkitab seperti ini, nanti saudara akan bisa spot heresy, saudara akan bisa spot error in our Christian journey. Kalau kita come across informasi dari sosial media atau mana saja, atau mungkin orang khotbah, jadi saudara bisa lihat, ini nggak tepat nih. Nah, jadi kita harus menguji setiap roh, jangan hanya asal percaya saja. 1 Yohanes 5 ya menyatakan iman kepada Yesus sebagai anak Allah menghasilkan kemenangan. Nah, Yohanes menegaskan kepastian hidup kekal, iman dan kepastian akan keselamatan. Ya, jadi secara fokus kalau saudara ragu-ragu tentang keselamatan, baca pasal 5 dari 1 Yohanes ini. Oke? Lalu di dalam 1 Yohanes itu juga ada 3 ujian utama yang dinyatakan. Yang pertama, ujian kebenaran. Ya, kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita ini percaya? Orang percaya harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang dalam daging. Itu 1 Yohanes 4 ayat 2. Ya, saudara mesti yakin dulu nih. Nah, ini core value penginjilan. Kalau saudara belum beritakan Injil, kalau saudara nggak nyatakan ini, ya, bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, mati di kayu salib, menebus kita dari hukuman dosa. Lalu ujian ketaatannya adalah mengenai practical living hidup kita. Bagaimana kita hidup? Nah, orang yang mengenal Allah akan menunjukkan kehidupannya melalui ketaatannya. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Nah, ini masuk ke poin yang Hani tanya hari ini bagian dari mengerjakan keselamatan. Begitu. Ya, kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya itu kan work out your own salvation. Kata work out itu salvationnya udah ada. Kalau saudara mau lihat orang exercise ototnya biar tumbuh, biar besar, ototnya sudah ada. Tapi biar kuat, biar teguh, you must work out, latihan beban. Kalau nggak dilatih ototnya ya makin lama makin menciut. Ya, jadi otot itu harus dilatih. Demikian juga keselamatan kita. Keselamatannya sudah ada. Kita sudah pegang, tapi harus lebih kuat lagi ya kita latih dengan apa? Dengan mengerjakan keselamatan, melayani, berdoa, beribadah, membantu orang yang susah, mengasihi, dan sebagainya. Ya, itu ujian ketaatan. Yang ketiga adalah ujian kasih. Bagaimana kita memperlakukan sesama. Kalau kita terima Yesus, berarti kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan terang ada di dalam kita. Begitu. Nah, coba kita sama-sama lakukan introspeksi. Apakah ketiga hal ini sudah ada dan kita lakukan? Kalau belum, yuk sama-sama. Ya, saya juga begitu. Tidak ada yang sempurna. Kita kadang bisa gagal dalam beberapa hal selama hidup ini. Tapi kita bangkit lagi saat kita tahu itu masih belum tumbuh dalam diri kita. Ya. Oke, kemudian bagian yang berikutnya, tema-tema besar yang ada dalam 1 Yohanes itu, misalnya ada tema persekutuan dengan Allah, tema Yesus Kristus itu benar-benar tema yang big dalam 1 Yohanes ini ya. Yesus itu anak Allah, benar-benar datang sebagai manusia, jadi dia dual nature, sebagai manusia dan sebagai Allah. Saudara harus paham ya, saat Yesus jadi manusia, dia tidak menghilangkan tabiat keilahiannya. Saat dia sebagai ketuhanan, dia tidak mengecilkan kemanusiaannya. Karena itu Yesus bisa lapar, bisa haus, bisa ngantuk, itu unsur manusianya. Karena lapar, ngantuk, haus itu bukan dosa. Itu nature yang Tuhan beri kepada semua manusia. Tapi Yesus bisa tahu hati yang isi hati Filipus. Yesus tahu apa yang ada dalam hati orang, ya kan? Lalu Yesus bisa meredakan angin ribut, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Yesus menunjukkan dia adalah Tuhan. Jadi unsur keilahiannya ini tidak hilang saat dia menjadi manusia, tapi ketambahan unsur manusia. Jadi unsur ilahi itu ketambahan unsur kemanusiaan. Jadi dua nature jadi satu. Bagaimana itu saya nggak ngerti, tapi dua-duanya ada di dalam Yesus. Makanya orang-orang Islam yang nggak bisa berpikir dan nggak ngerti, dia bilang, Yesus itu kan Tuhan. Allah, iya.
Kenapa dia lapar? Kalau dia Allah, dia nggak lapar dong. Nah, dia nggak ngerti bahwa Yesus ada unsur kemanusiaan di dalamnya. Saat dia lapar, ya dia manusia. Gitu. Oke? Tapi saat dia berkata, aku tahu siapa kamu Filipus waktu engkau duduk di bawah pohon, aku tahu. Ya, lalu ada juga yang mengatakan Yesus tahu pikiran manusia. Itu dia berfungsi bertindak sebagai Tuhan. Ya. Oke. Lalu ada tema dosa dan pengampunan, ya. Ketaatan, kasih, melawan ajaran palsu, dan kepastian keselamatan. Itu tema-tema besar yang ada dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes. Nah, ini beberapa ayat kunci yang mesti saudara ingat. 1 Yohanes 1:9 itu mengenai Tuhan itu setia dan adil. Kalau kita berbuat dosa, kita mohon ampun, dia akan menyucikan kita dari segala dosa. Lalu kalau saudara lihat di ayat yang ke-10-nya, itu dinyatakan bila kita berdosa, ya kita punya pengantara, ya. Barang siapa mengasihi 1 Yohanes 1 ayat 10. Sorry, saya lompat ya. Iya, 1 Yohanes 1 ayat 10. Di sana dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam dia. Ternyata ada ajaran sesat yang di sana mengatakan kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan itu salah, ya kan? Anak-anakku, nah pasal 2 ayat 1 ya. Hal ini kutusan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, artinya jatuh dalam dosa, kita mempunyai satu advocate, ya, pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, yang akan membela case kita saat kita datang kepada Tuhan dan mohon ampun, sehingga kita tidak tertuduh lagi oleh siasat si jahat. Oke. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan mengasihi dunia, ya, karena apa yang ada dalam dunia itu keinginan mata, keangkuhan hidup, Tuhan sangat membencinya. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 1, kita disebut sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 3, 16, 18, kasih harus dinyatakan melalui perbuatan. 1 Yohanes 4 ayat 8, God is love, ya, Allah adalah kasih. Kenapa kita bisa mengasihi? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, nah itu adalah beberapa ayat kunci yang bisa kita lihat. Nah, itulah kurang lebih isi ringkasan singkat dari kitab 1 Yohanes yang saudara mungkin nanti bisa perdalam lagi di rumah. Dan kalau ada waktu, besok sambil setir mobil, buka audio Bible, dengerin 1 Yohanes 5. Mungkin dalam 10-15 menit saudara bisa menyelesaikan dan read the whole book in one go gitu ya. Dicobalah. Saya berharap setiap kita belajar tiap kitab, saudara baca juga gitu. Jadi kita tidak hanya mendengar informasi dari saya, tapi saudara juga benar-benar membacanya dan tahu isinya gitu. Dan yang berikutnya, apa koneksi kitab 1 Yohanes dengan perjanjian lama? Tentunya banyak sekali, ya. Ada banyak allusion yang dinyatakan dalam 1 Yohanes itu berhubungan dengan ayat-ayat yang ada dalam perjanjian lama. Ya, misalnya mengenai Allah itu terang, kudus, itu dicatat dalam Mazmur 27, Habakuk 1:13, pengakuan dosa, hidup kudus, kasih, dan seterusnya. Saudara lihat sendiri ya di screen ini ya. Semuanya itu ditulis dan sudah dicatat dalam perjanjian lama. Jadi tetap ada connection yang erat antara 1 Yohanes dengan perjanjian lama. Dan yang terakhir, hal praktis apa yang kita bisa lakukan, tadi saya sudah sebut beberapa, dan ini hanya sekedar menyimpulkan saja. Hal praktis yang saudara bisa lakukan, coba kita uji diri sama-sama, apakah saya sudah percaya kepada Kristus yang benar, bukan Kristus kata orang, tapi berjumpa secara pribadi dengan Kristus dan mengerti siapa Kristus itu. Lalu apakah saya hidup dalam ketaatan? Ya, apakah sungguh-sungguh buah itu nyata dalam diri kita? Dan salah satu buah itu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama? Ya, sekali lagi ya, mengasihi dengan kebenaran tetap harus dibedakan ya. Saudara nggak boleh mengasihi sembarangan, kalau nggak benar, saudara tetap harus nyatakan itu salah, begitu ya. Karena begini saudara ya, ini salah satu contoh yang kita seringkali dihakimi nih. Kalau kita mau bantu orang ya, lalu saudara kan kita kalau bantu ya udah deh saya kasih bantuan putus begitu ya.
Nanti kalau kita nggak kasih tuh, biasa kita udah kasih, atau kita nggak kasih, lalu kita dibilang tuh, kamu nggak punya kasih loh gitu. Nah itu orang kayak gitu tuh biasanya pakai guilt trick begitu. Nah saya pikir kita mesti bijaksana juga sih ya dalam membantu orang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bantu, kalau bisa avoid yang namanya bantuan putus gitu. Kita mesti lihat dulu core persoalannya apa. Kalau memang dia tiba-tiba sakit mendadak, butuh uang saat itu juga ya. Misalnya kontrakan udah habis dan dalam bahaya, of course kita harus lakukan itu tanpa bertanya yang begitu. Nanti orang keburu mati ya kan. Persoalannya kalau itu jadi habitual, saudara nggak boleh kasih bantuan putus terlalu sering kepada orang. Kita mesti kasih kail ya kan, jangan kasih ikan ya kan, kita tahu ya. Kenapa orang ini bisa ada kesulitan keuangan? Pasti ada kesalahan dalam manajemennya, gitu. Kita bisa bantu dia kalau dia bilang, udahlah, nggak mau gue ribet sama lo, minjem duit gitu. See you later, saudara, bye-bye. Orang kayak begitu berarti nggak mau berubah dia dalam hidupnya. Orang kayak gitu kita sebut dengan orang bebal. Ya udah, biarkan dia binasa istilahnya, terjun dalam kebebalannya. Orang kayak begitu nggak mau berubah dan nggak akan bisa mengubah kecuali Tuhan sendiri. Makanya kita harus educate orang. Nah, jadi saudara jangan takut di label seperti itu kalau saudara udah lakukan yang benar gitu ya. Jadi yes, mengasihi sesama, tapi ada hal yang kita mesti berhikmat dalam menerapkannya. Dan kita juga tanya masing-masing, apakah kita yakin kita sudah selamat dan masuk surga kalau Yesus datang. Nah, ini hal praktis yang sangat penting saudara mesti terapkan dalam hidup saudara dan saya saat kita baca kitab 1 Yohanes. Nah, kiranya pelajaran kita hari ini menambahkan kita pengetahuan yang baru lagi, yang menambahkan, melengkapi apa yang sudah kita pelajari selama ini. Oke? Apakah ada pertanyaan atau komentar yang mau diutarakan? Silakan. Ada? Ya, saya cuma mau sedikit ini aja Pak, tidak menambahkan, mungkin waktu itu juga lupa ya. Jadi yang terjadi antara Yakobus sama Paulus itu kan banyak orang pikir mereka itu kontradiksi ya. Karena memang sebenarnya itu kan mereka itu menghadapi dua hal yang berbeda ya. Kalau si Paulus itu kan menghadapi legalisme. Jadi makanya Paulus itu kan ya mungkin terasa lebih menekankan apa namanya, saved by grace gitu kan. Sementara kalau Yakobus itu kan memang yang dihadapi sama dia itu lebih liberal. Jadi orang yang berpandangan ya kalau udah selamat bebas melakukan apa aja. Makanya yang ditulis Yakobus itu kan apa namanya, iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi kan sebenarnya Paulus itu sendiri juga mengatakan hal yang mirip gitu loh sebenarnya di Filipi itu kan ya. Tapi memang kendalanya kadang di terjemahan sih kalau saya lihat. Kayak di Alkitab bahasa Indonesia itu kan ditulisnya kerjakanlah keselamatan. Jadi orang memahaminya itu kan oh berarti kalau kita istilahnya nggak mengerjakan itu keselamatan bisa hilang. Padahal kan sebenarnya kalau dibaca bahasa Inggrisnya aja tuh work out your salvation, bukan work for your salvation gitu loh. Ya, jadi memang itu memang mungkin agak sedikit yang jadi misleading juga gitu loh bagi banyak orang, khususnya mungkin di Indonesia, pikir kerjakan keselamatan padahal work out your salvation. Betul. Iya, memang ini dua cabang kekristenan yang terus berdebat ya, antara Arminian dengan Calvinis gitu kan. Orang Arminian pakai ayat ini salah satunya, juga ada Ibrani 6, Ibrani 10 dan sebagainya yang penafsirannya nggak konsisten begitu. Ya, jadi ini Hani menambahkan jadi ya, yang jawaban Koko ya, mengenai masalah work out your salvation ini ya. Jadi bukan work for your salvation, tapi work out your salvation. Oke, thank you Pak Ade. Ada lagi? Pertanyaan. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu apakah memilih-milih orang, maksudnya memilih rasul untuk
menuliskan setiap kitab-kitab itu berdasarkan karakter mereka atau berdasarkan keadaan yang mereka hadapi saat itu atau berdasarkan siapa untuk siapa kayak gitu kan, karena kan kamu hampir rata-rata tuh pembahasannya ini kan ini ditulis pada zaman ini, keadaan sekitarnya kayak gini, gitu-gitu kan. Nah tadi Pak Ade juga bilang kan Yakobus sama Yohanes tuh membahasnya menulisnya tentang ini dan ini gitu. Jadi tuh sebenarnya Tuhan itu memilih siapa penulis-penulis kitab itu atau bagaimana ya? Iya, jadi itu combination of all those gitu. Jadi semua kombinasi itu ada di dalamnya. Waktu Tuhan memilih seseorang untuk menulis Alkitab, dia menyatakan inspirasinya dalam situasi yang ada pada waktu itu. Lalu karakter si penulis juga ada di dalamnya gitu. Jadi enggak serta-merta oke, saya dikte ya kamu tulis begini. Itu kan yang dinyatakan dalam Al-Quran misalnya. Kita tidak percaya doktrin inspirasi seperti itu. Kita percaya yang namanya Tuhan supervise, superintended orang yang menulisnya. Jadi yes, Paulus gunakan latar belakang budaya yang ada saat itu, latar belakang keadaan yang terjadi pada waktu itu, karakter dia dalam menulis, lalu dan berbagai macam elemen lainnya. Tapi di sisi lain Tuhan mengawasi sehingga tulisan itu tidak bisa salah dan tidak bisa kontradiksi satu dengan yang lainnya, tapi saling melengkapi sesuai purpose masing-masing. Nah itu yang si penulis tidak bisa kontrol tuh, hanya Tuhan yang bisa kendalikan itu. Makanya penulis Alkitab yang hidupnya jauh berbeda dari segala zaman bisa connect. Musa yang menulis 5 kitab hukum dengan Yohanes yang menulis kitab Wahyu itu ada connectionnya. Juga dengan Daniel. Padahal mereka nggak kenal satu dengan yang lain. Dan hidup dibatasi oleh waktu yang cukup panjang, ribuan tahun. Tapi ternyata tuh bisa connect. Nah kayak begitu itu karya Tuhannya. Tapi unsur kemanusiaannya muncul. Nah, bagaimana mengkombinasikan ini terus terang secara manusia sulit dipahami oleh logika begitu. Ya, ini Iris menulis tapi ada kitab-kitab yang penulisnya anon. Nah, kalau anon itu bukan berarti tidak ada penulisnya. Yang anon itu kesimpulan kita yang menyimpulkan sebagai ahli-ahli karena memang sulit memberikan satu kesimpulan kayak kitab Ibrani. Aduh, ini kalau kita bilang Lukas, tapi Lukas nggak kayak gini. Karena beda saat dia nulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul nggak begitu. Kalau kita bilang Paulus selalu tulis nama. Beda gaya penulis. Akhirnya udah deh, daripada kita spekulasi salah, kita putuskan anon, tidak diketahui. Lalu kitab Ayub juga begitu, yang dipercaya yang nulis Ayub tapi dipercaya orang lain. Ya sudah, karena ada ketidakpastian kayak gitu kita menyimpulkan, akhirnya udah kita nyatakan penulisnya tidak diketahui, tapi bukan berarti tidak ada penulisnya. Dia datang blek-blek begitu, enggak. Tetap manusia, hanya saja identitas penulisnya kita tidak bisa simpulkan gitu. Ya. Jelas? Tapi kalau begitu bisa gak ya? Maksudnya ya memang sih enggak, tapi maksudnya bisa gak ya karena Tuhan mengizinkan begitu nanti jadi mereka kayak nulisnya tuh terlalu manusiawi gitu, karena kan itu kan based on ada juga dari karakter mereka yang apa tuh namanya yang menulis itu gitu. Jadi atau bisa ada tekanan-tekanan, tapi Tuhan akan make sure itu nggak bertentangan dan nggak salah gitu aja. Waktu Paulus tulis mengenai kehidupan rumah tangga misalnya ya, saya percaya itu juga bagian dari pengalaman dia waktu dia jadi suami istri. Waktu dia mungkin pernah menikah dan akhirnya istrinya meninggalkan dia atau meninggal, makanya Paulus bisa nulis itu gitu misalnya ya. Jadi tetap pengalaman pribadinya ada, tapi ini pengalaman pribadi yang diinspirasi. Kita nggak bisa nih kalau kita misalnya pengalaman, otoritasnya pengalaman kita beda dengan penulis Alkitab, itu udah tidak bisa masuk lagi dalam kategori itu gitu. Jadi bisa
Tapi ada juga kan penulis Alkitab yang hanya menceritakan apa yang terjadi, gitu. Seperti penulis Injil, ya. Ada juga yang memang Paulus bilang, ini dalam bahasa saya, kamu ini jangan mentang-mentang saya jauh ya, lalu saya nggak berani keras sama kamu. Paulus kan bilang gitu kan di salah satu suratnya kan, aku ini bisa loh keras sama kamu, waktu aku datang tunggu aja. Paulus bilang begitu. Nah itu kan menunjukkan karakternya dia bahwa dia nggak bisa juga dipermainkan gitu loh. Dengan apa yang ada di kondisi di jemaat Korintus. Jadi itu bisa masuk ke dalamnya. Tapi kita bisa assured 100% itu semua tidak bertentangan dan oke di hadapan Tuhan untuk dimasukkan ke dalam kitab itu. Begitu. Ya. Oke. Thank you for explanation. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita bisa tutup ya dalam doa. Apa mau ditanya satu-satu lagi? Ada ketakutan ya kalau ditanya ya. Sebenarnya pertanyaan saya kan yang general saja sih, yang nggak susah-susah juga itu ya. Novi deh saya tanya, coba Nov. Yang udah nanya nggak usah ditanya lagi. Yang belum nanya sekarang ditanya, ayo. Nov, kitab 1 Yohanes dipercaya ditulis tahun berapa Nov? Sekitar tahun berapa Novi? 90. Ya, tahun 90, betul. Ya. Pak Ade, Yohanes itu apa namanya? Yang Menulis kepada komunitas yang ada di mana, Pak Ade? Efesus. Ya, yang ada di Efesus. Oke. Grace, jangan tepuk tangan aja kamu. udah nanya tadi. Jangan tanya dong. Oke. Kamu ingat nggak salah satu tujuan dari surat Yohanes ditulis? Satu aja. Tujuannya Ya. apa ya? Hah? Lempar ya, Ci, lempar ya. Lempar ke Iren dulu. Lempar Iren. ikan. Untuk melawan ajaran sesat. Iya betul. Ajaran sesat apa Ren namanya Ren? Ajaran sesat itu Yesus bukan Hah? Ya Yesus bukan. Yesus bukan iya. Tuhan. Iya, God man ya itu. Gnosticism namanya, gnostik ya. Oke. Tante Meme ingat nggak tujuan pastoralnya? Yang pertama. Untuk memberikan orang percaya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Keyakinan akan keselamatan ya mereka. Keselamatan, ya. Ya betul Tante. Puji Tuhan, Hari dan Hani karena lagi sakit saya nggak tanya dah. Alasan. Bisa jawab apa enggak ini Hari? Terima kasih atas kasih karunia-Nya. 1 Yohanes ditulis oleh siapa? Hari. Ya. Siapa? Yohanes lah. Yohanes ya. Makanya kalau nggak bisa jawab maka keterlaluan itu ya. Hani, 1 Yohanes ada berapa pasal Hani? Nggak tahu kok. Ya, 5. Ada 5 ya. 5. Oke. Good saudara ya. Saya berharap saudara setia terus belajar dan minggu depan adalah terakhir sebelum kita break 4 minggu karena saya holiday. Jadi minggu depan itu tanggal berapa ya? Ini tanggal 14, 20 ya. Jadi tanggal 27 sampai tanggal berapa September kita Bagi